Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Ibadah, Akhlak dan Muamalah, Bapak Dr. Muhammad Nurdin Zudi, STH IMSI. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, adapun topik yang akan saya bahas adalah mengenai hukum cadar dan isbal menurut Muhammadiyah. Perkenalkan, nama saya Septiatri Cahyani. Saya akan menyampaikan hasil tugas makalah dari kelompok saya. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan dan menyajikan materi mengenai hukum cadar dan isbal menurut Muhammadiyah. Baiklah, topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama pendahuluan, kedua diskusi, ketiga kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Pendahuluan. Jilbab kini menjadi bagian dari fenomena keagamaan di kalangan wanita muslihah dan dikenal luas oleh pemakainya sebagai bagian dari simbol ketaatan kepada Allah dan ajaran agama Islam. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam bukanlah hal yang baru, namun tidak jarang kita jumpai wanita muslimah bercadar dalam kesehariannya. Tuntunan berpakaian merupakan tuntunan kesopanan dan kebutuhan di dalam pergaulan yang patut atau tidak patutnya pakaian adalah sangat tergantung dengan keadaan yang memakainya. Apabila bagi perempuan-perempuan terhormat berbeda keadaannya dengan perempuan-perempuan kebanyakan. Contohnya bagi perempuan tua berbeda keadaannya dengan gadis remaja. Bagi perempuan yang sedang bekerja berbeda keadaannya dengan perempuan yang sedang dalam pertemuan. Dijelaskan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Sedangkan demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat." Selanjutnya diskusi akhlak dalam berpakaian menurut Muhammadiyah dan hukum cadar dan isbal menurut Muhammadiyah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW terdapat suatu kejadian mengenai batasan berpakaian, terutama dalam beribadah seperti sholat, seperti dalam hadis, "Aku" atau Ibnu Umar pernah melewati Rasulullah, sementara kain sarungku terjurai atau sampai ke tanah. Beliau pun bersabda, "Hai Abdullah, naikkan sarungmu." Aku pun langsung menaikkan kain sarungku. Setelah itu Rasulullah bersabda, "Naikkan lagi." Aku naikkan lagi. Sejak itu aku selalu menjaga agar kainku setinggi itu. Ada beberapa orang yang bertanya, sampai di mana batasnya? Ibnu Umar menjawab, sampai pertengahan kedua betis. Hadis riwayat Muslim nomor 2086. Berdasarkan hadis di atas, maka terdapat sebuah anjuran dari Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk tidak menggunakan pakaian dalam sholat tidak melebihi mata kaki, bahkan dianjurkan hingga pertengahan betis. Tidak hanya menyangkut pakaian sarung, tetapi celana pun juga harus dinaikkan ke atas. Dalam kasus tersebut, memanjangkan pakaian disebut dengan istilah isbal. Isbal memiliki definisi, yakni pakaian yang terlabuhkan hingga mata kakinya tertutup. Di dalam hadis-hadis mutlak, maka hukumnya adalah haram. Sedangkan lawan kata dari isbal ialah cingkrang atau pakaian yang di atas mata kaki. Sedangkan pelaku isbal disebut dengan istilah musbil.
Dalam pengertian istilah isbal dapat diartikan bahwa memanjangkan pakaian baik itu celana, gamis, sorban secara berlebihan dan menutupi mata kaki. Isbal ini bisa terjadi baik pada pakaian yang dikenakan oleh laki-laki maupun perempuan. Pakaian yang termasuk isbal yaitu ada 3 macam. Yang pertama, gamis, kain sarung, dan ujung sorban. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW, pakaian tersebutlah yang sering terjadi isbal, terutama pada kain sarung dan gamis. Hukum isbal adalah mutlak haram apabila disertai dengan rasa sombong. Cadar merupakan suatu problematika di Indonesia yang ramai diperbincangkan. Terjadi perbedaan pendapat terhadap hukum memakai cadar tersebut, yaitu kelompok yang membolehkan pemakaiannya dan adapun yang menolak pemakaiannya. Penelitian ini ingin menelaah hukum memakai cadar menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam penggunaan dalil hukum memakai cadar. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan atau komparatif. Kesimpulan yang diperoleh oleh Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berbeda pendapat terhadap masalah hukum memakai cadar. Selain itu, Nahdlatul Ulama menggunakan metode kauli, yaitu mengikuti pendapat-pendapat ulama mazhab mewajibkan dan tidak mewajibkan memakai cadar, yaitu mengikuti pendapat-pendapat ulama mazhab dengan merujuk kepada kitab Marakil Falah Syarh Nurul Ithah dan kitab Bajuri Hasyiyah Fathul Qorib. Sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode ijtihad bayani, yang mana ijtihad ini berdasarkan kepada dalil yang ditafsirkan oleh akal manusia berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, sehingga memutuskan bahwa tidak ada suatu nas yang menyebutkan tentang hukum memakai cadar, maka hukum memakai cadar menjadi tidak wajib. Islam mengajarkan kaum wanita agar menjaga martabatnya dengan sebaik-baiknya. Salah satu caranya yaitu dengan berpakaian sebaik mungkin. Islam telah mewajibkan kepada wanita muslim untuk menutup aurat sebagaimana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33 sampai 59. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wasit menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi SAW menyampaikan kepada istri-istri, anak-anak perempuan, dan istri-istri kaum mukminin agar menggunakan penutup dengan hijab syar'i, yaitu jilbab. Maksudnya pakaian yang menutup seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dalam konsep berpakaian bagi wanita, para ulama sepakat bahwa wanita wajib menutup seluruh auratnya. Hanya saja ada perbedaan pendapat tentang hukum menutup wajah dan telapak tangan. Baiklah, yang terakhir saya dapat menyimpulkan. Kesimpulan, akhlak menurut pandangan Muhammadiyah merupakan keadaan jiwa yang mewujudkan perbuatan spontan baik maupun buruk. Dalam berpakaian, Muhammadiyah tidak terlalu mempermasalahkan mengenai cingkrang maupun isbal. Namun perlu diperhatikan lagi, yaitu berpakaian yang wajar sebagaimana kita tinggal dan bagaimana kondisi budaya di lingkungan kita. Begitu pula dengan hukum cadar menurut Muhammadiyah yang menyebutkan bahwa wanita diperbolehkan memperlihatkan wajah dan kedua tangannya. Menurut Muhammadiyah, tidak ada dalil yang menyebutkan wanita harus menutup wajah dan kedua tangannya. Yang ada adalah perintah memakai jilbab, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 33-59 dan surat An-Nur ayat 24-31.
Hukum memakai cadar sebenarnya adalah masalah perselisihan antara ulama, sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode ijtihad bayani, yang mana ijtihad bayani ini berdasarkan kepada dalil yang ditafsirkan oleh akal manusia berdasarkan dalil al. Ringkasnya, cadar menurut Muhammadiyah merupakan perkara mubah yang diwajibkan bagi wanita muslimah adalah menutup aurat, dan menurut Muhammadiyah wajah bukanlah termasuk aurat. Demikianlah tadi materi mengenai hukum cadar dan isbal menurut Muhammadiyah yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.